Oh. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Eh, Waalaikumsalam. nggih, Bu Eva, nggih, terima kasih sudah hadir. Nggih, tinggal nunggu Mbak Auli. Iya, waalaikumsalam Ibu. Hatur nuhun. Nggih, Bu Eva, nggih. Bu Eva tinggal di mana? Saya di Bandung, Ibu, tepatnya di Ranca Ekek. Hmm, ada ininya ya, Ambu Consulting. Ya, Eh, betul, Ibu. Ambu tempat terapi, Konseling. tempat terapi atau gimana, Bu? Tempat konseling dan terapi khususnya, Ibu. Oh, Terapi keluarga memang. oh, yang dimaksud terapi keluarga itu bagaimana? Tapi kebetulan masih terimanya yang umum, Oh, belum gitu. ABK ya? Belum yang special needs, pasti saya refer ke Oh, ke malah yang di lebih refer, ini. malah di refer. Ya, karena saya pernah di ABK juga sama satu satu mitra gitu maksudnya. Dengan Ada yang di Bandung juga namanya Rumah Terapi Aura, Ibu. oh, di Bandung ya, kota Bandungnya ya. Kalau saya kebetulan kabupatennya, Ibu. Oh, di mananya Cimahi? Ranca Ekek, Ibu. Oh, Mbowe, Ranca saya nggak Ekek. tahu. Saya nggak tahu. Saya tahunya Cimahi, soalnya kakak saya di Cimahi. Oh, baik, baik, baik Cimahi ya. Oke. Tapi kenapa Bu kok belum ada ini ABK-nya? Oh, kebetulan memang apa ya? Dari segi kewenangan sertifikasinya saya belum bisa asesmen ABK, Ibu. Begitu. Oh, Hmm, psikolog anak kan ya, psikolog, idealnya. pokoknya psikolog di. Belum ada psikolog anak, begitu. Ini Mbak Aulia, yang maaf ya Bu. Oh, ini sudah Mbak Aulia udah. Ini udah. Oke. Ibu Bu Eva, guys, insya matur suwun intinya. Eh, Sami-sami, Ibu. Insya Allah bisa bertemu dan apa namanya bisa saling kolaborasi nih. Alhamdulillah. Nih, silakan Mbak Aulia untuk dimulai kurang 1 menit nggak apa-apa. Oke, Bu. Saya mulai, Bu, nggih. Silakan. Terima kasih. Oke. Eh, Assalamualaikum Sudah warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam. Oke, selamat Nih, pagi para peserta diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK dan narasumber yang saya hormati Ibu Eva Nur Hovifah dan juga yang saya hormati eh, kepada narasumber. Oh, sudah tadi ya. Harian Surya yang telah merelai di channel YouTube dan Tribun Jatim Official. Dan juga makasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Oke, di sini hari ini kita akan diskusi mengusung tema. Sebentar ya, saya nyontek dulu. Temanya Spiritual Reset Ramadan sebagai momentum penyembuhan batin keluarga. Eh, Hari ini, webinar hari ini akan diisi oleh Ibu Eva Nur Hovifang ya. Apa kabar Ibu?
Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat bau dia. Alhamdulillah. Oke. Di sini saya bisa manggil siapa ya, Bu? Ibu Eva nggih, berarti panggilannya. Boleh, boleh, siapapun boleh, mangga, Mbak. Oke. Nyamannya saja. Oke. Perkenalkan teman-teman, saya Aulia Firdarosa, bisa dipanggil Aulia. Hari ini saya bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya persilakan Bu Sawitri sebagai ketua yayasan untuk menjelaskan overview Yayasan Peduli Kasih ABK dan karya-karya BK dari binaan Yayasan Peduli Kasih. Oke. Terima kasih Mbak Aulia dan terima kasih juga Bu Eva yang sudah berkenan mengisi eh, Akademi Ability sesi ini. Dan izinkan saya bercerita tentang Yayasan Peduli Kasih ABK agar bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang saling berkolaborasi. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK didirikan tahun 2012 dengan tujuan adalah bagaimana mendorong partisipasi aktif dari anak berkebutuhan khusus di masyarakat, termasuk di keluarga, di sekolah, dan macam-macam. Jadi tugasnya atau misinya nomor satu adalah bagaimana orang tua bisa menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi ABK. Dan kedua, baru masyarakat sekitarnya ya saking banyaknya stigma ya, saking beratnya stigma yang masih ada tentang disabilitas sehingga tidak hanya orang tua saja tapi masyarakat. Ya. Masyarakat itu dalam arti luas di sini kan masyarakat sekitar ABK, tapi menurut saya di mana-mana itu ya banyak ABK ya karena populasinya sekarang ya sekitar 7-10% pasti ada gitu di ABK. Terus yang ketiga, bagaimana agar baru ABK-nya ini bisa berpartisipasi aktif. Berpartisipasi itu artinya dia bisa terlibat dalam kehidupan dan aktif ya. Jadi bisa bermanfaat, berkreasi, punya karya, punya kreativitas. Yang terakhir, karena kami kebanyakan adalah ABK kurang mampu, jadi bagaimana memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK. Lanjut. Secara kegiatan kami ada dua, yaitu di dalam gedung dan di luar gedung. Yang di dalam gedung adalah bagaimana agar ABK ini eh, datang ya ke shelter tentu bersama orang tuanya dan selama kegiatan ya juga orang tua tidak bisa pulang gitu ya. Jadi bersama-sama kita mengadakan kegiatan yaitu ABK-nya diisi dengan keterampilan atau apapun yang dia membuat dia bisa berkreasi tadi kalau orang tua how to handle anak di rumah gitu ya walaupun sudah sekolah sudah terapi mungkin sudah les dan sebagainya tapi tetap ada edukasi untuk peran orang tua ini. Terus kemudian yang di luar gedung kami banyak mengadakan visitasi, kunjungan rumah, tapi tentu kami batasi ya karena tenaga dan sebagainya adalah yang berada di shelter, dekat shelter ya satu desa ataupun yang dalam program nanti kita eh, terangkan selanjutnya. Terus juga ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi lanjut, ini upaya-upaya kami agar eh, terjadinya inklusi sosial itu lebih lebih cepat yaitu dengan mengadakan lomba ya selain pelatihan tadi ya lomba gitu jadi lombanya ya tentu saja yang bisa diikuti by online ya supaya lebih banyak lagi pesertanya gitu jadi tidak hanya yang dekat shelter saja jadi ada lomba bersuara lomba menulis dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini adalah hasil karya ABK. Hasil karya ini berupa satu adalah buku. Buku ini ada 3 jenis buku karya tim manajemen seperti di sini yaitu
menjadi orang tua ABK yang berdaya. Terus yang kedua buku karya orang tua ABK dan kemudian buku karya ABK-nya sendiri. Kalau kemudian yang selanjutnya, ya, jadi ini buku maupun karya-karya ini merupakan bisnis sosial kami supaya bisa sustain gitu ya. Jadi kalau karya-karya ini adalah yang kita tampilkan di sini adalah karya handicraft sesuai dengan kemampuan dari anak. Kemudian kita ada tim crafter sehingga eh, bisa mempercantik tanpa mengubah atau tanpa memperluka ya memperluka dari eh, hasil karya anak-anak ini. Jadi momennya yang belum bisa gambar ya coret-coret, tapi dari coretannya itu nanti dipercantik seperti itu, ya. Ditambah renda atau apa, tapi tetap di luar dari lukisannya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa gunting ya cari macam-macam ya, gunting ataupun menjahit dan sebagainya. Ini adalah karya yang kita jual baik online maupun offline di shelter maupun kita titip di sekolah, di pasar dan sebagainya, pameran dan sebagainya. Lanjut, ini contohnya lapak yang kita kerjasama dengan Hotel Shangri-La di Surabaya. Kita ada setiap Desember selama Natal seperti itu, dan ini karya-karya semuanya ya. Jadi nanti karya itu keuntungannya untuk anak tersebut dan juga untuk program yayasan. Lanjut. Ini adalah program donasi, jadi kami sudah punya shelter dan sudah diperbaiki, namun sarana prasarana contohnya kami juga selain LKS ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan kerja ya yang dibutuhkan untuk bisa bekerja. Jadi kita ketok pintu dulu pada pemberi kerja apa yang dibutuhkan dan kita juga mencari anak yang matching dengan jobnya tadi itu. Oke, jadi silakan teman-teman untuk bisa berdonasi. Ada nomor rekening dan nomor kontak yang dituju. Ini lanjut. Ini adalah bisnis sosial kami ya. Kita kerjasama dengan, kalau ini DAI di NTT, sehingga ada program kurban maupun kita kembangkan sekarang jadi paket akikoh juga. Jadi ini kami hanya promosi saja ya, dapat komisi, tapi hewannya di sana, hewan di NTT disembelih di sana, dibagikan di sana dan dimasak di sana kalau untuk akeko. Jadi insya Allah harganya juga lebih murah, sasarannya juga lebih tepat seperti itu. Jadi bisa dilihat ini sudah programnya ini sudah 10 tahun ya. Lanjut, kita juga kerjasama dengan KBIH namanya Baitul Isa untuk mengadakan paket umroh dan haji. Jadi ini juga berdasarkan komisi. Jadi berangkatnya dari Surabaya, harganya tergantung dari program tersebut, tanggalnya dan sebagainya. Jadi monggo silakan seperti itu. Ya lanjut, kami juga yang kami sebutkan tadi, kami mencoba selama 5 tahun ini sudah tahun kelima, bersama-sama banyak pihak membentuk satu desa terus-menerus yang kita pilih untuk menjadi pilot project ya, desa ramah ABK atau kita sebutnya kreatif inklusif. Kenapa desa? Karena ada peraturan, sudah desa merupakan otonomi terkecil ya. Terus ada dana desa, peraturan desa, undang-undang desa dan sebagainya. Jadi kita pilihnya berdasarkan budaya, yaitu budaya arek, setara, egaliter, itu diwakili Sidoarjo, budaya Mataraman diwakili oleh Trenggalek, budaya Madura diwakili oleh Pamekasan. Harapannya nantinya ada model untuk pembentukan desa kreatif inklusif tadi sehingga bisa direplikasi di provinsi lain seperti itu. Nih, monggo teman-teman bila ingin berdonasi ya. Lanjut, ini adalah lomba. Jadi kita selain tadi ada pelatihan-pelatihan ya, keterampilan dan sebagainya, ya ujungnya tentu penampilan ataupun lomba gitu ya. Jadi
tahun ini insya Allah ketiga kalinya. Jadi dulu kami lombanya sendiri-sendiri, sekarang kami jadikan satu, yaitu festival kreativitas. Untuk kali ini kita menyasar pada satu kelompok umur, yaitu remaja berkebutuhan khusus. Jadi ada apa bersuara seperti di sini yang festival bersuara itu artinya mengekspresikan apapun pikiran dan perasaan anak dengan ada tema tertentu. Jadi apapun cara mengekspresikan, bisa dengan verbal, bisa dengan nonverbal, dengan tulisan, gambar, isyarat dan sebagainya. Terus kemudian jadi nanti mereka mengirim by online, terus nanti yang menang kita tampilkan. Tentu saja ada hadiahnya ya, hadiahnya ya salah satunya untuk bisa datang ke lokasi. Terus kemudian berbarengan juga nanti ada lomba koreografi pencak silat. Ya. Jadi kami sangat ingin gerak itu anak-anak ini bisa bergerak ya, bergerak yang bermanfaat tentunya untuk tubuhnya. Jadi dan gerak itu sangat bermanfaat untuk kualitas hidup, untuk kognisi dan sebagainya. Yang ketiga adalah lomba UKM. Jadi apa silakan, jadi yang UKM ini kita bagi dua, yaitu UKM UKM barang dan jasa. Kalau tadi yang festival koreografi pencak silat ya kita klasifikasi berdasarkan disabilitasnya, jadi supaya terjadinya fair gitu ya. Umumnya November, Oktober, November gitu ya. Jadi monggo nanti kita bikinkan flyernya. Jadi sudah tahun ketiga. Lanjut, semua Zoom kami ya sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat umum ini dan tersimpan di YouTube Peduli Kasih ABK maupun di Harian Surya maupun Tribun Jatim. Kenapa? Bekerja sama dengan media karena media adalah salah satu corong. Jadi untuk isu-isu yang sebetulnya menarik, penting, tapi tidak kurang dianggap gitu karena kalah dengan isu politik maupun ekonomi. Jadi monggo teman-teman subscribe, like dan komen. Terima kasih. Lanjut Mbak. Mbak Olia silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Jadi, Yayasan Peduli Kasih ABK ini tujuannya untuk mengoptimalkan anak berkebutuhan khusus, nggih, Bu. Selain untuk anak berkebutuhan khusus, juga untuk mengedukasi orang tua ABK juga, nggih. Ya, dan masyarakat juga. Jadi, oke, bagi teman-teman yang ingin berdonasi tadi sudah dipaparkan juga, bisa nanti menghubungi kontak yang tertera. Baik, hari ini nanti akan ada tanya jawab setelah pemaparan materi dari narasumber. Jadi sekarang saya persilakan untuk Ibu Eva Nurhovifah, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ulia, terima kasih Ibu Sawitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini di bulan Ramadan ini kita dapat bersua atas izin Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita semua. Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Peduli ABK atas kesempatannya. Mudah-mudahan memang apa yang kita lakukan sesuai dengan visi misi untuk well-being, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus dan umumnya untuk keluarga di Indonesia mungkin ya. Oke, boleh next slide mungkin. Tema kali ini memang tema yang sesuai dengan apa
yang relevan yaitu spiritual reset Ramadan sebagai momentum bagaimana kita recovery penyembuhan batin keluarga khususnya. Mungkin di sini kita akan disclaimer dulu diawali dengan kenapa pada akhirnya Ramadan ini begitu efektif jika memang kita betul-betul memanfaatkan momentum ini gitu. Jadi karena memang di ranah keluarga tersendiri baru saja kemarin-kemarin saya mengisi seminar kajian yang memang temanya itu terkait dengan kurang lebih bahwa rumah itu harapan menjadi tempat pulang, bukan medan perang. Nah, kita akan awali dengan hal tersebut agar agar di bulan Ramadan ini betul-betul ada titik yang lain, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, namun manfaatnya pun bisa bukan dirasa hanya di bulan Ramadan saja. Nah, pertama kita mungkin bertanya pada diri kita sendiri bahwa apakah rumah kita itu benar-benar menjadi tempat pulang yang menenangkan atau justru ruang yang menyimpan lelah yang tak terucap. Jadi ketika seorang suami lelah bekerja, ketika seorang istri pun lelah dengan urusan domestiknya, publiknya, dan lain sebagainya, apakah itu terlilis dengan baik ataukah justru menimbun luka gitu. Nah, maka harapannya Ramadan ini bukan sekedar perubahan jam makan saja, namun juga adalah kesempatan memperbaiki bagaimana cara kita mencintai. Nah, di buku saya yang judulnya buku ke-10 kalau tidak salah. Menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak. Ada judulnya demikian, kenapa saya mengambil judul tersebut karena memang kita sebagai orang tua khususnya sudah jelas mencintai anaknya. Mencintai anak kita dengan berbagai kelebihan dan tantangan. Saya seringkali tidak menyebut itu kekurangan, karena semua anak itu spesial, anak itu unik. Tapi saya seringkali menyebut dengan tantangan, kelebihan dan tantangannya. Namun memang ternyata banyak di antara kita itu anak yang tidak merasakan sebaliknya. Itulah yang menjadi dilema, yang alhasil kita harus melihat apakah ada kesalahan tertentu di dalam hal cara kita mencintai, bahasa cinta yang berbeda atau seperti apa yang berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan spiritual reset ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita bisa betul-betul merilis, bisa betul-betul memperbaiki hal yang berserak untuk bisa lebih direkatkan kembali. Oke, boleh next slide mungkin Teh Punten. Ini ke atasnya gak kelihatan ya, ketutup. Nah, kenapa sih kita ada spiritual reset itu? Karena memang dalam perspektif psikologi keluarga, konflik yang tidak terselesaikan cenderung menjadi pola. Saya seringkali menyampaikan bahwa emosi itu tidak untuk ditahan, tapi untuk dikelola. Ibarat ada banjir, kita hanya membangun tanggulnya saja, sedangkan debit air terus-menerus meninggi, maka lama-lama jebol juga. Itu pun emosi. Jadi ketika emosi hanya kita tahan, tidak kita kelola, lama-lama akan meledak juga. Nah, itu poinnya. Dan ketika meledak itu jelas. Kita jangankan menolong orang lain, menolong diri kita sendiri pun kita kesulitan. Maka harapannya emosi itu bukan ditahan, tapi memang dikelola bagaimana itu harus keluar, tapi tanpa menyakiti diri kita juga menyakiti orang lain. Nah, dan ketika ternyata dalam realitanya kita seringkali menyelesaikan konflik yang pada akhirnya tidak terselesaikan, yang itu menjadi pattern, yang menjadi pola, dan pola ini sedihnya memang diwariskan, direplikasi, bahkan dinormalisasi. Entah dalam bentuk misalnya di keluarga sudah ada iklim keluarga yang kalau ada apa-apa dengan bentuk kekerasan dan lain sebagainya, maka jika kita tidak memberikan boundaries, kita tidak memberikan batasan yang jelas, maka itu akan dinormalisasi oleh anak-anak kita. Ketika dinormalisasi, ketika anak melakukan hal tersebut pada orang lain, dia akan menganggap itu alamiah, itu wajar saja. Maka tentu bukan itulah yang kita inginkan. Misalnya kita pun seringkali berkata bahwa ya memang wataknya begitu, udah wataknya begitu, gak bisa diapa-apain.
Sudah dari dulunya begitu, gak bisa diapa-apain. Padahal sejatinya hal-hal yang tersimpan di alam bawah sadar itu memang tidak mudah untuk pada akhirnya kita mereprogramming. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Semuanya tergantung banyak hal, entah itu faktor internalnya ataupun faktor eksternalnya. Internal itu eh, salah satunya motivasi, keinginan untuk dia betul-betul merubah, keinginan untuk dia betul-betul improve, dan eksternalnya tentu support system. Nah, jadi entah masih dalam bentuk ini kesalahan pertama, entah dalam bentuk ini keputusan, entah dalam bentuk ini kebiasaan, entah bahkan sudah jadi watak sekalipun, sebetulnya ya ada berbagai teori. Kalau sudah jadi watak, ada ya pokoknya ini gak bisa berubah. Tapi pada dasarnya teori lain menyebutkan bisa berubah menjadi lebih stable, menjadi lebih baik tergantung dari dua hal tadi. Nah, dan sesungguhnya yang terjadi adalah pada akhirnya, karena ini terus-menerus diabaikan, akumulasi luka emosional yang pada akhirnya kadang-kadang ada abreaksi emosi. Maka di sini tema yang kita usung sangat relevan bagaimana di Ramadan ini kita ada meriset gitu, meriset spiritual yang harapannya itu bukan hanya bermanfaat di bulan Ramadan. Oke, boleh next slide, Punten. Nah, dan ternyata dalam lingkup keluarga itu secara psikologis itu ada tiga sumber utama ketegangan. Yang pertama komunikasi yang defensif, jadi cenderung hanya bertahan, menghindar, bahkan menjauh. Komunikasi ketika ada konflik itu demikian, dan ini jelas akan apa ya, akan seperti lingkaran tertentu. Akan seperti lingkaran tertentu yang memang yang kedua itu ada juga manajemen konflik yang destruktif. Manajemen konflik kalau kita pakai teori yang sering kali dipakai ada dua khususnya. Ada konstruktif, ada destruktif. Konstruktif itu adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan cara yang membangun, dan ada pula dengan cara yang destruktif yaitu yang merusak. Saya pas S1 melakukan penelitian bersama dosen saya yang khususnya terkait dengan, karena waktu itu pun saya menjadi terapis untuk anak berkebutuhan khusus, penelitian yang tentang self acceptance orang tua ketika memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, ini dilihat juga bagaimana pada akhirnya penerimaan diri ketika memiliki anak yang spesial, yang memang ini tidak mudah, itu ada berbagai tahap. Berbagai tahap untuk padanya self acceptance, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola konflik. Mengelola konflik yang memang tidak mudah. Nah, dan kebanyakan permasalahan terjadi ini pun ada di poin yang kedua, yaitu manajemen konflik yang destruktif, yaitu yang cenderung merusak. Dan yang ketiga adalah regulasi yang cenderung unstable. Ya, bagaimana cara meregulasi emosi, mengelola yang memang seringkali tidak stabil, yang pada akhirnya itu berpengaruh pada hal-hal lainnya. Nah, dan menariknya memang Ramadan ini justru melatih tiga hal itu minimal. Pertama, dari puasa kita melatih regulasi diri, dari tarawih kita melatih konsistensi, melatih istiqomah, dan dari tadarus kita melatih refleksi ataupun muhasabah diri, dan kemudian dari zakat pun kita melatih empati. Nah, artinya memang Ramadan itu jika kita betul-betul menghayati ini, menikmati momentum ini adalah kurikulum penyembuhan batin yang komprehensif untuk keluarga. Oke, boleh next slide, Punten? Nah, kita lihat dulu satu persatu bahwa ternyata kenapa sih puasa itu sebagai latihan regulasi emosi. Nah, ketika kita sedang berpuasa, kita tuh bukan hanya memang menahan lahap, lapar, dan dahaga. Tetapi yang memang yang lebih sulit itu adalah menahan amarah, sindiran, ego, dan lain sebagainya. Memang ketika kita tidak mampu menahan amarah dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi itu mengurangi nilai, mengurangi hakikat dari puasa itu sendiri,
bahwa puasa itu bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga saja, tapi lebih dalam dari itu. Nah, inilah yang memang menjadi komplikasinya, menjadi tantangannya, menjadi challenge-nya dalam berpuasa yang harapannya puasa itu betul-betul ya kayak kita haji atau umroh betul-betul mabrur-mabruroh, betul-betul Allah terima gitu ibadahnya. Nah, kemudian dan dalam rumah tangga itu konflik jarang muncul karena masalah besar. Yang muncul karena ada suara, ekspresi wajah dan kalimat yang tidak dikelola dengan baik. Nah, tahun berapa saya ada case di mana seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak membawa martabak. Yang itu di yang itu di apa? Diamanahkan oleh istrinya sampai menggugat cerai. Dan ternyata kita sudah mengetahui betul bahwa itu bukan penyebab utama, itu jelas hanya trigger saja. Itu jelas hanya pemicu saja. Misalnya hari ini gak mau martabak, kemarin dititipi bawa bakso, gak bawa bakso. Kemarin lagi dititipi ini gak bawa itu. Jadi bukan soal makanannya atau minumannya, tapi ternyata soal merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Tapi itulah seringkali kita menganggap hal tersebut bukan masalah besar, semuanya adalah masalah kecil-kecil-kecil yang lama-lama ya kumulatif. Dan ini biasanya oleh nada suara, ekspresi wajah, atau kalimat yang memang tidak dikelola, yang itu dilakukan secara berulang-ulang, yang akhirnya menjadi iklim, menjadi pattern di dalam keluarga tersebut. Nah, dan puasa itu mengajarkan kita merespon, bukan bereaksi. Mengajarkan kita responsif, bukan reaktif. Makanya saya seringkali menyampaikan mau 1.000 kali sesi pun ke profesional, tujuannya bukan menghilangkan masalah. Karena masalah tidak akan pernah selesai, akan selalu ada saja. Itulah dalam Al-Quran, selesai urusan satu ya kerjakan urusan lainnya. Selesai masalah satu akan ada masalah lainnya. Jadi poinnya itu parameter selesai sudah lebih pulih, sudah lebih stable itu bukan hilang masalah, tapi sudah lebih mampu merespon masalah itu dengan lebih baik, tidak reaktif gitu. Nah, dan bayangkan mungkin jika setiap keluarga berkata ketika emosi memuncak, saya sedang puasa, ana soim, saya ingin menjaga hati. Betapa damainya gitu keluarga. Meskipun nanti kita lihat lagi realita-realita yang terjadi yang itu menjadi tantangan tertentu untuk kita. Oke, boleh next slide, Punten. Nah, dan Ramadan sebagai ruang muhasabah kolektif. Seringkali kita meminta anak kita berubah, kita meminta pasangan kita berubah, namun jarang kita memulai dari refleksi diri. Sejatinya kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa membantu. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa mengubah orang lain. Semuanya atas izin Allah, tapi membantu. Nah, kita misalnya qadarullah kita diberikan rezeki anak yang spesial, dan semua anak itu jelas spesial apapun itu, seperti apapun itu. Sudah terlalu banyak case di mana karena kita belum aware bahwa anak kita spesial dan memiliki potensi unggul, akhirnya tidak terlejitkan dengan baik. Tapi banyak juga case yang ketika kita betul-betul melejitkannya itu bisa melebihi batas yang ia miliki. Nah, artinya kita tidak bisa mengubah, kita hanya bisa mendampingi. Nah, Ramadan itu menghadirkan malam-malam yang hening, di saat itulah keluarga bisa melakukan muhasabah kolektif. Dalam terapi keluarga, ini seringkali disebut dengan safe emotional space. Di kita punya space untuk bagaimana kita mengamankan, menyamankan emosional. Dan harapannya pasangan kita dan anak-anak kita tuh aman dan nyaman. Aman itu bukan aman dari air hujan, punya rumah bukan, tapi aman ketika ia mengekspresikan emosinya. Seorang pasangan pun aman ketika ia mengungkapkan pendapatnya. Gitu ya. Oke, boleh next slide, Punten. Nah, bagaimana pada akhirnya penyembuhan batin dari individu ke sistem keluarga? Saya masih ingat ketika saya waktu itu pelatihan
couple terapi, family terapi oleh profesional yang memang itu dari Malaysia. Beliau sudah sangat expert berpuluh-puluh tahun. Beliau menyampaikan bahwa ketika ada masalah keluarga itu bukan satu orang, itu sistem, bukan individual, tapi itu adalah sistem. Maka dalam pendekatan sistem keluarga, ketika satu anggota berubah, seluruh sistem terdampak. Entah karena dirinya yang berubah, sebagai pasangan yang berubah, atau anak. Nah, jika seorang ibu memperbaiki regulasi emosinya, anak menjadi lebih tenang, begitupun dengan ayah. Sebetulnya kalau kita lebih masuk ke arah yang hakikat, kenapa di dalam Al-Quran itu pembahasan relasi ayah dengan anak itu sampai berpuluh-puluh kali? Ya karena ayah itu harus sampai diberi dalil, sedangkan untuk ibu gak perlu diberi dalil. Ibu udah otomatis. Ibu udah otomatis. Cuma memang caranya yang kadang berbeda-beda dalam membersamai anaknya. Kalau ayah memang harus diberi dalil Al-Quran untuk ia tahu bahwa ternyata membersamai anak itu bukan hanya soal nafkah lahir, bukan hanya soal nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Harus sampai dibeli dalil. Dan jika seorang ayah pun memperbaiki pola komunikasinya, istri merasa lebih ada selfless. Ramadan adalah momentum perubahan mikro yang berdampak makro. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan adalah perubahan kecil, tapi dampaknya yang sangat luar biasa, yang besar. Begitu maksudnya. Dan memang di Ramadan ini banyak hal-hal, banyak momentum yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Oke, boleh next slide, Punten. Nah, ini contohnya yang mikro itu. Kebiasaan kecil, habit-habit tertentu yang harapannya ada jadi new habit. Pertama, berbuka tanpa gadget. Jangankan di bulan Ramadan yang harapannya momentum sahur dan berbuka itu tanpa gadget, di hari biasa pun sekarang sudah banyak restoran di mana ada wadah tertentu yang setiap meja tuh untuk menyimpan gadget. Jadi gadget tuh dikumpulin. Sehingga betul-betul menjadi bukan hanya quantity time, bukan hanya menghabiskan waktu, tapi berkualitas juga quality time. Nah, itu kemudian saling mendoakan sebelum tidur, mengucapkan terima kasih atas hal yang sederhana karena ini mahal. Terima kasih ini mahal dan harapannya bukan hanya karena paksaan dan meminta maaf tanpa menunggu lebaran. Nah, ini mungkinnya yang sering kali dijadikan meme mungkin ya. Meme kalau di media sosial itu ramai. Nanti bapak-bapak itu akan jadi raja pas lebaran karena istrinya minta maaf katanya. Nah, harapannya meminta maaf ini bukan hanya saat momentum lebaran saja, tapi sudah menjadi hal yang daily saja, hal yang keseharian. Kemudian penyembuhan batin tidak selalu dramatis yang pada akhirnya maka ia sering hadir dalam percakapan yang tulus. Nah, ini dari hal-hal yang kecil, habit-habit tertentu yang harapannya bisa ada perubahan di ranah yang lebih makro di dalam keluarga. Oke, boleh next slide, Punten. Nah, keluarga sempat sebagai tempat pulang bukan tempat perang. Banyak anak yang tumbuh dengan memori Ramadan yang berharga, anak-anak yang merasakan ada vibes yang berbeda, mulai dari, oh saya berpuasa, kemudian tiba-tiba saya berbuka, saya tarawih, saya sahur, dan lain sebagainya, itu betul-betul dirasakan oleh anak-anak. Kalau orang Sunda itu namanya ada ngabuburit misalnya. Ada ngabuburit, ada juga ngabeberang kalau orang Sunda gitu ya. Gak tahu nih kalau di daerah sahabat-sahabat apa namanya. Namun tidak sedikit pula ternyata yang menyimpan memori pertengkaran menjelang buka. Saya klien pas hari pertama di bulan puasa ada klien di mana betul-betul ada berantem sekeluarga pas sahur pertama. Pas sahur pertama sampai adik dua bersaudara yang kakaknya nangis seharian, akhirnya konseling yang harusnya offline jadinya online karena tidak bisa datang secara langsung. Karena itu, adiknya yang usia SMA sampai kabur dari rumah. Itu pas sahur pertama, hari pertama. Karena proses adaptasi, anak susah dibangunin, akhirnya ibunya marah-marah, ayahnya pun ikut marah, semuanya marah-marah, malah keluar kata-kata yang
yang lebih dari hari biasanya. Nah, ternyata banyak juga anak-anak atau anggota keluarga yang menyimpan bukan hanya kenangan berharga, tapi yang demikian juga entah menjelang berbuka, proses sahur lah, proses inilah itulah dan lain sebagainya. Maka dari hal tersebut menjadi pertanyaan, memori apa yang sebetulnya ingin kita wariskan? Ramadan bukan hanya tentang pahala personal, tapi tentang warisan emosional. Memang kita tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna. Betul, kita tidak akan bisa menjadi orang tua yang sempurna. Tapi harapannya yang diwariskannya itu yang dominannya yang positif. Meskipun ya manusia nggak bisa. Secara alamiah positif-positif saja, nyaman-nyaman saja. Kita hidup penuh dengan tantangan. Anak pun harus diajarkan kecewa. Anak sedih gak apa-apa, asal tidak berlebihan. Tapi harapannya yang dominan, yang terkenang itu adalah hal yang positif. Yang itu pada akhirnya menaikkan self esteemnya, harga dirinya, self confident dari anak-anak kita. Tapi itu akan kesulitan kalau kita belum selesai dengan diri kita dan akan kesulitan pula kalau kita belum selesai dengan pasangan kita. Oke, itu mungkin ya terkait dengan keluarga sebagai tempat pulang bukan tempat perang. Oke, selanjutnya, Punten. Nah, baru kita masuk sebelum closing ke langkah yang mungkin lebih konkret. 5 langkah spiritual riset keluarga itu seperti apa. Pertama, niatkan Ramadan sebagai bulan perbaikan relasi, bukan hanya ibadah ritual. Bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi goer mahdoh dan bukan hanya goer mahdoh yang mendahulukan orang lain, tapi dari keluarga terlebih dahulu. Nah, tetapkan satu komitmen komunikasi yang sehat dalam keluarga, karena inilah yang diwariskan. Yang datang ke profesional itu bukan hanya orang dewasa, ada anak dan remaja. Dan ada istilahnya begini, saya masih teringat pernyataan dosen saya, guru besar saya yang menyampaikan begini. Kalau dokter ada yang malpraktek, itu rata-rata kerasa saat itu juga. Tapi kalau guru dan orang tua tuh beda-beda kerasa. Ada yang efeknya kerasa saat anak-anak memang saat itu juga anak langsung trauma, ada anak mental block dan sebagainya. Ada yang kerasanya nanti remaja, ada yang kerasanya nanti dewasa, ada yang kerasanya nanti pas udah nikah, punya anak, trauma yang sangat dan lain sebagainya, trauma bonding dan lain sebagainya. Maka ini diawali dari komunikasi yang sehat. Dan inilah yang mahal itu yang kenapa saya sebut praktik konkret ini karena mahal dan langka. Agenda 30 menit keluarga tanpa distraksi setiap pekan. Ini kayaknya mudah banget kita mengucapkan, tapi dalam realitanya ini butuh ada tantangan sekali. Tapi saya pernah menyimak beberapa keluarga yang mempraktekkan ini dan efeknya luar biasa. Satu pekan, satu hari, antara 2 jam itu betul-betul tanpa distraksi apapun, evaluasi, cerita satu persatu dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan di dalam momentum keluarga ketika Ramadan, ketika berbuka ataupun sahur. Dan ini pun bisa menjadi menambah literasi bahwa sebetulnya Rasulullah itu justru ada sunnahnya ya ketika makan tuh ya berdialog. Kalau dalam hadisnya sih demikian. Ketika sedang makan tuh berdialog, gak apa-apa. Ya, sunnahnya kalau dalam hadisnya. Namun memang hadis itu kan tidak satu. Dalam kondisi tertentu ada juga yang nggak boleh berbicara karena nanti keselak inilah itulah dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, biasakan kalimat apresiatif setiap hari, karena itu yang akan menumbuhkan anak menjadi lebih improve, lebih berharga, lebih merasa disayangi, lebih merasa hadir. Dan yang kelima, tutup Ramadan dengan refleksi dan rencana perbaikan pasca Ramadan, bukan hanya pas Ramadan saja. Oke, boleh next slide. Apakah masih ada? Khawatir saya sudah terlupa. Nah, oke, ini closing. Mungkin closing akan saya sampaikan ketika selepas tanya jawab. Itu saja mungkin sahabat-sahabat semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setitik cerita yang mudah-mudahan ini khususnya refleksi untuk diri saya pribadi dan tentunya untuk muhasabah kita semuanya. Mangga saya kembalikan kembali kepada Mbak Aulia. Baik, terima kasih Bu Eva. Tadi belum saya singgung ya kalau Bu Eva ini ternyata seorang profesional psikoterapis, nggih.
dan praktisi kesehatan mental keluarga. Jadi betul sekali nggih Bu bahwa kalau pas lagi puasa itu kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita harus meregulasi emosi, yang mana itu nanti juga bermanfaat ya bukan ketika hanya pas bulan Ramadan gitu. Jadi tadi saya juga Betul. dapat wawasan baru kalau ternyata seorang ayah itu juga membersamai anak bukan dengan hanya menafkahi begitu nggih. Dan ada tips-tips yang salah satunya tadi berbuka tanpa gadget. Eh, Hmm. ya itu sangat bermanfaat Iya, dan iya, iya. menambah wawasan insya Allah ya buat saya dan juga teman-teman di sini. Oke, hari ini kita sudah mendapatkan materi yang sangat daging ya. Terima kasih Bu Eva. Dan saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Boleh ya, bisa melalui kolom chat atau bertanya langsung menggunakan fitur raise hand dulu. Iya, boleh bertanya Bu, saya Savitri. Iya. Jadi ini Bu, eh, untuk keluarga dengan ABK itu kan suasana bisa jadi beda banget dengan keluarga yang tidak Betul. dengan ABK ya Bu. Jadi eh, apa bisa jadi terjadi keributan-keributan kecil, ya anak nggak tidur selama malam itu sehingga akhirnya mepet-mepet sahurnya dan sebagainya sehingga orang tua lelah dan sebagainya sehingga belum mempersiapkan dan sebagainya. Nah, itu supaya supaya terjadi kerjasama seperti itu gimana ya Bu caranya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Nah, ini adalah hal yang menjadi tantangan dan tantangan ini akan begitu terasa ringan ketika kita memupuknya dari awal, tidak ujug-ujug. Jadi tidak ujug-ujug dalam Ramadan kita berekspektasi anak begini-begini khususnya anak yang spesial. Anak yang spesial kan banyak banget kategorinya, tergantung dari individunya, tergantung dari usianya, tergantung dari diagnosanya, prognosanya, dan lain sebagainya. Poinnya adalah bagaimana caranya untuk lebih ada kooperatif kerjasama yang memang diawali dari habit-habit yang bukan hanya di bulan Ramadan yang pada akhirnya ya mudahnya itu apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Nah, karena kan di bulan Ramadan itu ada hal yang berbeda yaitu betul-betul memupuk disiplin dan lain sebagainya. Cuma kita tidak bisa generalisasi, betul kata Ibu. Tidak bisa generalisasi. Barusan saya yang secara general saja terlebih dahulu gitu ya. Namun tidak bisa generalisasi diakui atau tidak memang ada tantangan tertentu mulai dari awal tidurnya tergantung juga diagnosanya. Ada yang memang ya special needs tapi tidurnya teratur tapi kebanyakan justru tidurnya yang ya betul mepet-mepet dan lain sebagainya tidurnya tidak teratur dan lain sebagainya yang itu kelelahan dan itu harus didialogkan harus betul-betul didialogkan khususnya orang tua yang harus makanya waktu saya penelitian self acceptance itu tidak mudah karena bukan mixed method saat itu Ibu. Jadi bukan hanya kuantitatif tapi saya kualitatif juga. Tidak mudah juga untuk orang tua tuh acceptance, menerima semua kondisi dan seakan-akan ada compare gitu. Apalagi misalnya kalau dalam satu keluarga itu ada yang tipikal, anak tipikal alias anak yang cenderung normal dan kemudian ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu ada perbedaannya di sana. Cuma memang yang menjadi fondasi itu betul-betul orang tua. Orang tua yang pada akhirnya tidak memaksakan kehendak, santai saja dengan hal tersebut karena pada dasarnya baru saja tadi saya ada postingan begini, Ibu. Jadi ada hadis jika kita bersabar dengan anak-anak spesialis ini, kita bisa masuk surga tanpa hisab. Jangankan untuk spesial need, yang kita Pencet. memiliki tiga anak. Oke, jika kita Tadi memiliki saya di tiga chat juga.
tanyanya. Oke, oke. Nah, jangankan untuk anak spesial need, kita memiliki 3 anak perempuan pun jika kita bersabar tuh bisa demikian, apalagi spesial need, karena itu tidak mukalaf, bukan mukalaf. Mukalaf itu tidak dibebani beban hukum. Jadi kita akan sangat capek, kita akan sangat lelah ketika berekspektasi lebih. Jadi yang membuat burnout itu adalah ekspektasi kita. Maka kita, agar kita tidak burnout, agar kita tidak lelah, menurunkan ekspektasi, menurunkan standar yang akhirnya kita akan lebih santai saja menjalaninya. Sehingga ketika anak ribut dan lain sebagainya itu dianggap memang hal yang alamiah. Tapi untuk di titik tersebut butuh kompetensi. Tidak mudah. Di titik tersebut butuh kompetensi, butuh pembiasaan diri karena realitanya tidak sedikit anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan kekerasan, khususnya dari orang tuanya. Karena hal-hal yang demikian tersebut. Itu mungkin titik saya menyampaikan realitanya demikian, dan mungkin kalau kita berbicara apa yang harus dilakukan itu bukan hal yang taktis dilakukan saat ini, tapi hal-hal yang sudah menjadi pola yang harapannya pattern itulah, pola itulah yang kita terus-menerus perbaiki. Begitu mungkin Ibu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Nih, Ibu. Ini ada pertanyaan, Mbak Dea. Mbak, dari Mbak Dea, Mbak Ulia, silakan. Oke. Terima kasih Bu Eva. Jadi tadi itu jawabannya berarti tergantung dari apa yang kita pupuk, nggih Bu. Jadi nggak bisa Oh, langsung betul. taktis. Oke, Betul. terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Dea F. Bagaimana cara mengatur emosional dalam pola asuh terhadap anak? Dan bagaimana memaknai hal tersebut untuk keberlangsungan kesehatan fisik maupun mental anak? Begitupun orang tua. Oke, baik. Langsung saya jawab saja mungkin ya, Mbak Dea. Oke. Saya seringkali menyampaikan kita akan kesulitan menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia, dan kita akan kesulitan menjadi pasangan yang bahagia sebelum menjadi diri yang bahagia. Nah, terkait dengan cara mengatur emosi dalam pola asuh anak, kita harus lihat dulu apa yang kita dapat sebelumnya, khususnya dari orang tua kita. Nah, kita yang dapat lihat dulu, kita harus melihat lebih dalam dulu, adakah inner child atau luka batin yang belum sembuh, yang itu jelas akan terbawa terus-menerus, gitu ya. Yang itu akan menjadi mental block, yang itu kadang-kadang dinormalisasikan. Kadang-kadang itu dibenarkan padahal tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Misalnya, ramai-ramai tuh pola asuh VOC lebih baik daripada apa sih gentle parenting misalnya. Apa sih mama tuh ya harus keras, harus ini agar anaknya begini begini begini. Nah, itu kan ada seakan-akan netizen itu terkotak-kotakkan ya ke dalam generasi tertentu. Padahal jika karena ini momentumnya Ramadan, jika kita kembali ke sunnah Rasul, kita kembali ke prophetic parenting, gak ada Rasulullah melakukan kekerasan, gak ada sama sekali. Itu sunnah Belanda, saya sering kali sampaikan. Sunnah Belanda di mana ada atas, ada bawah, orang tua di atas, anak diem, gak usah ngomong apapun. Dan bagaimana kita meregulasi emosi kita dalam membersamai anak. Bawaan kita di masa lalu akan berpengaruh, tapi jika kita sudah di posisi forgive, kita sudah di posisi memaafkan orang tua kita, kita akan memutus mata rantai itu. Nah, itu kita akan melepaskan bahwa itu adalah rezeki saya. Ketika ternyata saya mendapatkan pola asuh yang bla 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 bla, maka saya akan menjadi orang tua yang berbeda. Maka akan berbeda pula dalam kita cara meregulasi emosi, dalam cara mengontrol emosi pada anak. Gitu ya. Jadi hal poin yang pertama kita harus lihat dulu apakah masa lalu ini mengontrol kita atau tidak. Ketika ternyata mengontrol, maka harus diterapi dulu orang tuanya. Orang tuanya dulu yang diterapi. Selesain dulu. Apalagi kalau ada masalah dengan pasangan. Yang anak seringkali diintimidasi, anak seringkali menjadi efek
berdampak pada anak harus couple terapi dulu. Anak itu adalah netral, tergantung bagaimana emosi kita. Ketika kita sedang good mood, anak melakukan kesalahan besar, gampang, aman, dipeluk tuh anak kita. Tapi kalau kita lagi bad mood, anak melakukan kesalahan sebesar jarum, udah entah kayak gimana anak kita. Ya poinnya apa yang kita lakukan pada anak itu pertama dari bagaimana pada akhirnya kita memaknai masa lalu yang akhirnya berpengaruh pada masa kini. Ketika masa lalu ternyata baik-baik saja, berarti kita fokuslah ke masa kini agar kita terus-menerus belajar bagaimana meregulasi emosi, bagaimana pada akhirnya kita mengelola emosi sehingga anak tidak menjadi sasaran ketika kita sedang unstable. Justru ketika kita sedang unstable, diam terlebih dahulu. Diam terlebih dahulu, jeda sejenak, bukan silent treatment. Banyak orang tua yang silent treatment pada anaknya nanti. Anak pas kecil kan tidak berdaya tuh, dia gak meniru, dia belum meniru. Karena dia belum paham, tapi biasanya dia meniru kalau udah remaja. Udah remaja, WA orang tuanya, kalau anak kesel di blok. WA orang tuanya di hidden, ini gitu. Pas anak-anak yang nerima, ibunya marah, ibunya silent treatment, ayahnya begini, nerima. Kalau kata orang Sunda tuh ya baal gitu loh, baal masih ada anestesi gitu, masih kebal gitu. Nah, tapi nanti kerasa ketika di usia tertentu. Jadi cara meregulasi emosinya harapannya dengan cara yang konstruktif, yang membangun, kalaupun kita sedang betul-betul eh, muncak gitu ya, amarahnya kita diam sejenak, bukan saling treatment, sejenak untuk pada akhirnya kita menenangkan diri. Setelah kita menenangkan diri, baru kita berdialog. Begitu yang pada akhirnya dari cara mengelola emosi yang baik, maka akan berpengaruh pada pola komunikasi yang akan berpengaruh pula endingnya pada kesehatan mental anak. Begitu mungkin Mbak siapa Mbak Dea, wallahu alam bishawab. Berarti tergantung dari cara kita mengelola emosi, nggih, Bu. Yang itu nanti Betul. akan berdampak pada Hmm, anak, karena anak kan pada dasarnya netral ya. betul, tergantung dari orang tuanya anak Iya. netralnya kan. Jadi kalau misal ada record dari masa lalu yang kurang baik, berarti tergantung dari orang tuanya juga sudah forgive atau enggak Hmm, gitu ya. itu Oke, dia. itu tadi Ya, jawabannya. Mungkin Mbak Dea F, ada yang mau ditanggapi mungkin? Sudah cukup mungkin. Iya, terima kasih. Em, Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Eh, atau Mbak Aulia sendiri yang bertanya. hmm, Ya, gimana? Maksud saya kan apa intinya itu nggak mudah gitu Bu ya, hmm, nggak mudah apalagi situasinya sepertinya mendesak dan apa membuat membuat bingung dan sebagainya ya mencapekkan dan sebagainya seperti itu. hmm. Jadi malah katanya orang tua ABK itu jangan diajari sabar karena sudah Udah ahli lebih sabar. seperti itu. Iya, betul. Hmm. Jadi pesan ibu apa, terutama konteks konteks Ramadan ini sebagai ini apa namanya, sebagai tempat untuk melatih lebih baik menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Oke, poinnya adalah memang tidak ada hal yang ujug-ujug ketika kita memiliki keluarga yang cenderung sehat secara mental ataupun sedang di posisi unstable. Makanya kan masalah psikologis itu bukan disebut sembuh ya Bu ya, karena it's not a disease. Itu bukan penyakit. Tapi bahasanya sedang stable. Misalnya untuk anak yang terdiagnosa autism secara alamiah memang ya ada berbagai teori lah ya, namun teori yang utama itu ya cenderung akan diidap, tapi bagaimana caranya stable, tidak menyakiti dirinya, tidak menyakiti orang lain, cenderung adaptif, cenderung mandiri, cenderung tetap bisa improve, mengeluarkan hal yang bahkan lebih
Ada titik-titik kelebihan banyak yang terdiagnosa autism yang memang menjadi programmer yang jauh lebih melesat dibandingkan orang pada umumnya. Karena memang cara berpikirnya unik gitu. Kita ingat misalnya Einstein, ia baru keluar kata pertama di usia 6 tahun. Ketika ia masuk ke sekolah, kalau dulu kan belum belum ramai lah berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, maka di DO lah di sekolahnya, maka ibunya berkata, bukan kamu yang bodoh, tapi sekolahnya yang tidak cocok untukmu. Andai kan mungkin orang tua kita di titik ya, meskipun non-muslim, tapi dengan spiritual yang tinggi sebetulnya itu jika kita lihat secara hakikat gitu, ibu-ibu yang demikian. Bahkan ramai juga sekarang lagi viral yang menjadi profesor di usia 40 tahun. Sedangkan anaknya itu baru bisa mengeluarkan kata pertama usia 16 tahun, baru bisa ngobrol usia 18 tahun. Tapi pada akhirnya ia menimbul puluhan jam karena orang tuanya terus-menerus melakukan terapi. Tiba-tiba melesat dan akselerasi. Profesor di usia 40 yang orang normal pun sulit sekali. Sulit sekali kita sampai di titik tersebut. Nah, poinnya adalah jika kita dilihat dari momentum ini tidak mudah, tapi pada akhirnya bagaimana kita membangun, tidak ujuk-ujuk kita berada di titik seperti apa. Namun harapannya menjadi orang tua kita memberikan yang terbaik, tidak kenal lelah. Nah, karena memang sudah lebih-lebih effortnya sebetulnya kadang-kadang orang tua yang berkebutuhan itu udah gak perlu diajari. Sudah lebih-lebih gitu, sudah memiliki, sudah ada resiliensi, ketahanan yang hebat. Cuma memang kadang-kadang terus di recharge. Tujuan adanya webinar, self improvement seperti ini harus dicas. Karena ada penelitian, kenapa sih ibu-ibu yang seringkali mengikuti agenda seperti ini lebih sehat secara mental dibandingkan ibu-ibu yang nggak mengikuti agenda-agenda seperti ini? Jawabannya bukan karena nambah ilmu, karena nambah ilmunya tuh gitu-gitu aja, udah tahu sebetulnya. Cuma dicas ketika di rumah lagi down menghadapi anak yang spesial, bahkan mungkin terkadang tidak ada kerjasama dengan pasangan, kadang ada bulian juga inilah itu dan lain sebagainya, tapi dicas dengan program-program yang seperti ini. Maka memang Ramadan itu adalah sarana healing yang itu bagaimana memadukan antara healing dan spiritual. Yang harapannya itu bukan hanya berlaku di saat Ramadan, tapi juga di kehidupan-kehidupan yang lainnya. Begitu mungkin. Jadi ketika ditanya tips, saya suka minder malah sama orang tua yang berkebutuhan khusus yang super duper luar biasa menjalani terapi. Terapi yang kalau di rumah sakit tuh terapinya tuh nunggu berjam-jam. Wah, saya suka kadang-kadang minder malah. Saya kadang-kadang minder yang saya selalu berpikir, mampu gak ya saya di titiknya. Jadi mungkin lebih ke dinya juga. Begitu mungkin. Wallahu alam Ibu. Ini sekedar booster saja. Iya, betul. Kalau tips mah ada apa ya? Tips mah kayaknya wah udah sangat capable gitu. Apalagi ada yang memiliki anak berkebutuhan khusus, anak satu, dua, yang ketiga, tiga-tiganya berkebutuhan khusus. Misalnya, wah itu kesabarannya udah seperti apa. Bahkan sedihnya itu ada ibu tuh yang selalu berdoa begini. Ibu yang orang tuanya ini. Jika aku meninggal, harapannya anakku pun meninggal. Kenapa? Karena aku tidak yakin ada orang lain yang menyayanginya selain dari aku. Begitu. Banyak ibu-ibu yang berdoa demikian. Saking memang dari sisi hakikat ya, meskipun tidak diperbolehkan. Dari sisi syariat itu tidak diperbolehkan jelas. Kita demikian. Tapi dari sisi hakikat, saking memang merasa sayang pada anaknya dan ketakutan. Adakah yang bisa membersamai anaknya lagi selain dari saya? Dan rata-rata itu keluar dari mulut seorang ibu. Kalau seorang ayah pun sama sebetulnya kalau dalam proses konseling dan terapi itu ayah tuh ngejelimet gitu. Penuh banget di pikirannya. Cuma cara mengekspresikan emosinya sajalah yang berbeda. Begitu. Itu mungkin Ibu, wallahu alam bisawab. Ini sampai terpesona mendengarkan nasihatnya ini.
Sang, Ya, sama-sama untuk diri saya pribadi khususnya Ibu. iya, iya, iya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan atau Mbak Aulia juga sendiri. Iya. Saya Mbak Umi, ini silakan. eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Waalaikumsalam. suara saya, dengar suara saya. Suara ibu sebenarnya di tempat saya. Agak pecah Bu, kenapa ya? Mbak Umi. Suaranya iya ya. Suara saya atau suaranya narasumber? Sudah enak sekarang. Sudah ya gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya saya tadi terlambat untuk mengikuti baru jam 10 karena ada kegiatan. Ini Kak, Ibu, saya kan punya dua anak, yang satu tipikal, satunya berkebutuhan khusus. Se- Apa namanya, ternyata memberikan perhatian dan kasih sayang itu eh, tidak secara tidak sengaja ternyata tidak sama. Dan saya tidak pernah menanyakan bagaimana perasaan saudaranya dalam mendapatkan kasih sayang. Ternyata dia merasakan berbeda, Ibu. Merasakan berbeda. Ternyata kalau orang tuaku, terutama ibunya tuh perhatiannya lebih kepada adiknya yang berkebutuhan khusus. Dan secara langsung ataupun tidak langsung itu berdampak terhadap psikologisnya. Dan saya baru tahu setelah dewasa ini, ketika kita dewasa itu bisa sharing, apa ya, bisa sharing seperti teman gitu. Dia tuh akhirnya curhat benar bahwa saya juga meminta maaf kepada kakaknya, mohon maaf ya kak, selama ini apa namanya, perhatiannya kepada ini, apa namanya, kepada adiknya itu memang luar biasa, mungkin 70% untuk adiknya, 30% sampai dia tuh istilahnya tuh mencari kompensasi, mencari jati diri sendiri kayak gitulah. Setelah kita anak saya yang pertama itu sudah 29 tahun kan, diajak ngomong berdialog kan sudah enak. Nah, akhirnya tersitulah terungkap bahwa sebenarnya itu dia itu pernah frustasi juga yang tipikal ini dengan masa depannya, dengan segala masa depan dia tuh hampir frustasi karena kok nggak ada pertanyaan dari orang tua, aku tuh harus gimana gitu lah. Untunglah dia tuh cepet, apa ya istilahnya tuh, sadar bahwa oke, kalau orang tua saya selalu sibuk dengan saudaranya yang berkualitas, berarti saya harus harus mencari jati dirinya sendiri, jati diri sendiri gitulah. Itu adalah saya ketika dia ngomong itu nangis Ibu. Jadi nggak ulah aku minta maaf ya Allah, sebagai ibu tuh belum, ya ya sudah berbuat maksimal, ternyata masih saja istilahnya tidak seimbang seperti itu. Ya, adakah saran untuk saya Ibu supaya saya tidak merasa bersalah? Yaitu rasa bersalah itu selalu ada sekarang ini di diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, oke, oke. Waalaikumsalam. Oke, baik, Mbak Daumi, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Ibu sudah hebat. Saya yakin dan percaya Ibu sudah pasti memberikan yang terbaik. Ibu sudah bertahan hingga titik ini, sudah terus-menerus berusaha untuk bagaimana caranya menjadi ibu yang senantiasa dirindukan oleh anaknya. Namun ternyata dalam prosesnya pasti ada hal saja yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin saat saat praktiknya kita belum aware akan hal tersebut. Kita belum menyadari hal apapun karena kita ada sibuk di titik tertentu. Tapi ketika, kalau kata orang Sunda, ya orang Sunda lagi karena saya orang Sunda tuh, Ibu tahu gak bahasanya rewas kareureunhakeun? Tahu gak, Bu? Apa itu? Kaget. Jadi ketika dalam kondisi kita tenang, baru kita flashback ke hal yang demikian. Iya. Nah itu ya. Nah poinnya demikian. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu. Namun karena Ibu bertanya bagaimana caranya, maka pertama-tama saya akan sampaikan dulu bahwa dalam Al-Quran sudah jelas terkadang memang alamiah orang tua itu kadang menyukai anaknya itu, ada yang misalnya punya anak 7, itu pasti ada secara alamiah tuh kayaknya lebih cinta ke yang ini. Kayaknya lebih sayang ke yang ini. Kayaknya lebih perhatian ke yang ini. Tapi mohon maaf, dalam Al-Quran disampaikan kita harus berusaha semaksimal mungkin jangan ditampilkan. Nah, jangan ditampilkan. Nah, itulah yang menjadi tantangannya. Jadi kita terima dulu bahwa memang alamiah saya tuh karena anak saya berkebutuhan khusus, sedangkan anak saya tipikal, saya menganggap anak tipikal tuh aman. Ibarat untuk dia bisa berkomunikasi pun, anak tipikal itu usahanya 2 pun dia bisa. Tapi anak saya yang berkebutuhan khusus 20 pun
masih belum mencapai. Nah, kita memang alamiah, kita memahami hal tersebut terlebih dahulu, tapi ketika ibu bertanya akan bermuhasabah, alhamdulillah ketika pada akhirnya di usia anak 29 tahun mau berbicara. Karena Ya. tidak sedikit yang datang konseling dan terapi ke saya di usia yang sudah sangat dewasa baru berbicara. Bahwa orang tua saya berbeda, orang saya tuh lebih begini, begini, begini. Pertama, apresiasi dulu ketika anak memang sudah mau mencurahkan apa yang ngejelimet di pikirannya, tapi kita harus tetap melanjutkan hidup dengan cara tidak bersalah yang berlebih, tapi fokus memperbaiki saat ini. Jadi dengan cara memang anak yang sekarang harus lebih dipeluk lebih erat, dipeluk lebih sering. Kalau dulu kita andaikan aware-nya pas masih kanak-kanak, eh, secara neurologis seringkali diusap ubun-ubunnya, itu lebih-lebih dan lain sebagainya. Gitu. Tapi karena kebetulan entah dari segi anaknya baru menyampaikan sekarang, dari kita pun karena memang pasti sibuk, betul-betul sibuk membersamai anak ABK biar improve, tapi ternyata kadang-kadang kita belum aware dengan anak yang tipikal ini yang akhirnya potensi unggulnya tidak betul-betul terlejitkan. Maka tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat, berarti saat ini kita Dan betul-betul merecovery, kita bahkan jika di Mm-mm. dan Bahkan jika kita ini dibutuhkan saya anaknya ke profesional pun boleh. Gimana Ibu? ada Agak kesedihan lag jadi barusan? ada kesedihan ketika anak itu bertanya, Mama tahu nggak makanan kesukaanku? Yang tipikal itu sampai saya itu Nah nggak tahu itu. makanan kesukaan Nah, dia itu apa. Dan kan nggak pernah mm. bertanya kan Mama makanan kesukaanku apa. Itu ketika Jadi ketika kita di talk kayak gitu sampai saya itu menangis bener. Saya cuma ingat mm, waktu yang perkembangan yang saya ingat itu ketika dia mens pertama itu memang saya perhatian dia nangis kan Mama kayak sakit, oh ini kamu mens, itu yang saya ingat di kepala saya. Terus yang kedua ketika dia mm, membuat angka 8 itu dengan menumpuk nol kayak gini, bukan proses saya itu sebenarnya saya mengatakan ya Allah ternyata saya tidak membersamai tumbuh kembangnya sejauh itu. Dan sekarang ini kan dengan saya maksudnya tuh coba Mama tanya, tahu nggak aku ini sukanya apa, apa istilah seperti apa. Ya Allah, mm, sampai oke. segitunya Bu saya tuh melupakan anak tipikal itu. Itu Mm, aja. oke. Nah, nah, ini mungkin Bu yang menjadi PR untuk kita. Alhamdulillah di usia sekarang aware dengan demikian, tapi kita pun harus mencoba untuk menyelesaikannya. Menyelesaikannya itu bukan hanya dari diri kita. Silakan lebih deep talk kembali dan jika membutuhkan profesional, ibarat harus di detox dulu. Barangkali ada trauma sebetulnya, ada kesedihan yang sangat mendalam, bahkan kemarahan yang tertahan dan lain sebagainya itu dirilis terlebih dahulu agar kita pun bersamai, agar kita pun lebih mudah untuk pada akhirnya yuk kita improve bersama bahwa kamu pun sama spesial. Kamu pun sama spesial, kamu pun potensi unggulnya harus sama-sama dilejitkan dan lain sebagainya. Jadi intinya semangat untuk ibu, tidak pernah ada kata terlambat. Alhamdulillah ketika Anandanya di usia 29 tahun sharing, namun memang ada PR yang harus kita dalami lebih dalam. Apakah ini sebatas sedih? Kan kita semua tuh memiliki emosi yang alamiah. Gak boleh kita gak ada sedih marah, itu justru bahaya. Apakah anaknya sebatas sedih yang wajar, sebatas marah yang wajar, sebatas takut yang wajar, atau justru over? Ketika over itu akan berpengaruh terus pada tumbuh kembangnya. Sekarang kan sudah masuknya dewasa, dewasa awal. Ya gak mungkin kalau gak berpengaruh pada dewasa-dewasa lainnya. Hal Iya. yang seperti ini. Dan akan berpengaruh pada bagaimana cara dia membersamai anandanya pula. Nantinya. Segitunya ya Bu ya. Dampaknya segitu. Ya, Oke. ya betul. Jadi eh, boleh lebih di breakdown saja kayak gimana sebetulnya posisinya. Iya. Iya. Begitu mungkin. Oke, Wallahu terima a'lam kasih bishawab. untuk pergi ke Terima profesional mungkin dalam waktu dekat karena kan saya hanya ibu biasa ya, ya mungkin saya akan mengatakan kita bahwa kalau kamu membutuhkan profesional seorang psikolog ya nanti kita sama-sama. Saya sudah bilang seperti itu. Terima Iya, kasih Ibu. baik-baik ya. Alhamdulillah.
Mangga sami-sami. Monggo Mbak Aulia. Eh, baik. Sudah nggak Bu? Ini sampai 10.45 mau di... Tapi close untuk ini. Oh ya, mungkin bisa dicukupkan. Iya. Baik, terima kasih Bu Eva Nurhofifa atas diskusinya hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Boleh sama-sama Mbak Aulia, barangkali mau ditampilkan nanti closing statement-nya boleh, atau langsung saja boleh, silakan. Closing statement dari Ibu PPT. maksudnya. Ya, dari PPT yang jelas slide. Mbak Saul. Oh, adakah dari Mbak ini, Mbak Admin? Hmm. Memang nggak mudah, cuman harus dicoba dan dicoba terus ya Bu ya. Jangan putus asa. Nggak nggak mudah tapi pasti bisa gitu ya. Oke, mungkin karena ini temanya terkait dengan Ramadan, namun sebelum ini terakhir dari saya bahwa kita tidak akan bisa selalu membersamai anak dalam setiap momen kehidupannya. Tapi minimal kita membersamai di tiga hal. Pertama, ketika anak sedih. Kedua, ketika anak sakit. Ketiga, ketika anak unjuk prestasi. Nah, di tiga momen itu yang memang harapannya tidak kita lewatkan karena memang diakui atau tidak, jangankan anak jauh di mata kita, anak berada di pinggir kita pun semuanya atas izin Allah. Nah, dan Ramadan itu akan pergi dan harapannya yang tertinggal itu bukan hanya dengan sebulan ini, yang harapannya itu akan berefek ke hal-hal di tahun-tahun selanjutnya. Apakah hati kita lebih lembut dari sebelum Ramadan? Apakah rumah kita lebih tenang dari sebelumnya? Ataukah justru sebaliknya? Tidak sedikit sebuah keluarga yang di saat Lebaran itu malah berkonflik lah. Inilah itulah mulai dari hal-hal yang sangat receh hingga dari hal yang besar. Namun harapannya keluarga kita, entah itu keluarga dalam kondisi yang seperti apapun, Allah senantiasa membersamai hatinya untuk dalam posisi yang mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Terima kasih saya ucapkan untuk ibu dan bapak yang hebat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai langkahnya. Mohon maaf jika di pertemuan ini, di sesi kali ini ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan karena saya manusia biasa tentunya ya. Terima kasih kepada Ibu Sawitri, Mbak Aulia, dan sahabat-sahabat semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time selanjutnya Mbak Saul. Oke, Bu. Sebelum mengakhiri acara, saya akan menyebutkan jadwal webinar selanjutnya. Em, adakah yang akan ditampilkan oleh tim yayasan untuk jadwal webinar selanjutnya? Oke, ini ada hari Sabtu, tanggal 28 Februari. Temanya menahan lapar, menjaga kewarasan, strategi kesehatan mental selama puasa. Nanti narasumbernya Fadila Najmi Kintara, MPSI psikolog, dan Minggu 1 Maret dengan tema belajar memaafkan di bulan suci dari Inner Chill ke Inner Peace. Narasumber Fitriani Hidayah, MPSI psikolog. Webinar selama bulan Ramadan ini setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 10 sampai jam 10:45. Oke, saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Tuh, hatur nuhun, mangga izin li